living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So Guys, welcome to my channel. Hari ini aku bakal ngebahas topik diet lagi atau menguruskan badan lagi. Tapi yang ini topiknya beda, bukan tentang nggak boleh makan, tapi tentang tidur. Favorit banget kan ya tidur, tapi bisa bikin kurus gitu. Jadi hari ini aku bakal sharing ke teman-teman tidur itu kenapa sih bisa bikin kurus dan gimana tidur yang baik supaya benar-benar bisa ngebakar kalori kita. So stay tune. Menurut jurnal JAMA Internal Medicine, orang-orang yang memilih untuk merubah pola tidur menjadi lebih sehat bisa membakar kalori hingga 270 kalori setiap kali dia tidur. Wow, 270 kalori tuh lumayan banget sih, kayak setara sama satu mangkok nasi lah gitu ya. Bahkan setelah dikalkulasi ya, jadi kalau 270 kilokalori ini dikalkulasi selama 3 tahun, setiap orang yang tidurnya malam itu bagus gitu ya kualitasnya, bisa membakar atau menghilangkan berat badan hingga 12 kg. So berarti tidur itu atau kualitas tidur itu penting banget ya. Ternyata diet itu cuma salah satu poin untuk menurunkan berat badan, tapi ternyata tidur juga penting. Kenapa sih kalau tidur kita itu tidak berkualitas? Yang pertama, kalau kamu kualitas tidurnya nggak baik, kamu akan mengganggu dua jenis hormon di dalam tubuh kamu, yaitu ghrelin dan leptin. Jadi hormon ghrelin ini adalah hormon yang merangsang rasa lapar. Jadi teman-teman mungkin tahu ya, kalau misalnya kamu sampai malam belum tidur, pasti ujung-ujungnya kamu ngerasa lapar. Nah, jadi di saat itulah hormon ini aktif dan membuat kamu tuh jadi ngerasa lapar. Sedangkan hormon leptin ini justru kebalikannya, dia adalah hormon yang memberikan rasa kenyang. Dan sayangnya kalau kamu kurang tidur atau tidur kamu nggak berkualitas, hormon leptin ini akan melemah atau menurun fungsinya. Jadi dia tidak bisa mendetek rasa kenyang kamu. Jadi kamu tuh rasanya lapar terus. Yang kedua, kurang tidur juga bisa mengaktifkan pusat penghargaan otak. Jadi syaraf ini adalah syaraf yang memberikan kamu rasa senang, terus jadinya mau berulang-ulang lagi atau melakukan pengulangan lagi. Nah ini contohnya salah satunya adalah hormon pengen makan gitu. Jadi kamu akan ngerasa kayak pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah ini adalah syaraf yang membuat kamu merasa demikian. Jadi terkadang syaraf ini tuh yang bikin kita jadi craving something gitu ya, pas malam-malam kayak jadi kepengen makan karbohidrat. Jadi ternyata hormon yang paling sering terpancing adalah kepengen makan karbohidrat gitu, dan ujung-ujungnya ya pasti pilihannya adalah junk food. Jadi makanya salah satu masalah yang terjadi kalau kita kurang tidur atau tidurnya tuh larut malam banget kayak itu. Jadi kamu jadi kepengen makan segala macam gitu. Ketiga adalah terjadinya resistensi insulin pada tubuh. Sebenarnya ini konteksnya mirip ya sama kalau kita kebanyakan konsumsi gula. Jadi hubungannya sama insulin. Jadi sebenarnya akhirnya terjadi resistensi insulin itu kan jadi metabolisme kita juga berubah, jadi berantakan gitu ya. Makanya pada akhirnya udah ditambah dengan hormon yang aktif kepengen makan, terus insulinnya juga bermasalah metabolismenya, jadilah pembakarannya juga nggak optimal. Sehingga akhirnya kalau kurang tidur, menggulung akan akhirnya kamu jadi susah untuk turun berat badan, bahkan bisa jadi naik. Tuh ya, ini aku pernah baca dan dia sudah mentes gitu ya orang-orang yang pas malamnya itu tidurnya kurang gitu, mereka membuat sampel dan ternyata ditemukan kalau mereka ini tes darahnya itu terjadi prediabetes atau terjadi perubahan insulin yang secara tidak normal, sehingga hal ini bisa membuktikan kalau ternyata tidur itu ada hubungannya dengan kadar gula pada tubuh. Masih mau melanjutin tentang tidur bisa bikin kurus, tapi ini versi tips gimana sih supaya kita tidurnya bisa deep sleep atau bisa berkualitas sehingga bisa membantu membakar kalori dan lemak di dalam tubuh kamu. Yang pertama, jauhkan perangkat elektronik apapun selama 45 menit sampai 1 jam sebelum kamu tidur. Ini benar banget sih. Jadi dulu tuh aku juga suka bermasalah tidurnya gitu ya. Jadi kadang tidur tuh sampai jam 1, jam 2 gitu karena kebiasaan main handphone dan nonton pas malam-malam. Jadi ternyata sinar Blu-ray dari TV itu bisa bikin kita malahan jadi nggak ngantuk-ngantuk atau matanya capek gitu ya, sehingga nanti secara otak kita juga karena dipakai untuk mikir, untuk ngeliat gitu, jadi nggak istirahat gitu loh. Jadi ketika kita tidur pun tidurnya juga jadi nggak deep sleep dan nggak berkualitas. So ini penting banget ternyata untuk mengurangi penggunaan media elektronik
di jam-jam ketika kamu menjelang tidur supaya kamu juga lebih rileks, mata kamu juga lebih rileks, dan pikirannya juga lebih tenang. Yang kedua, buat lingkungan tidur yang nyaman. Jadi ya ini balik lagi ya, kenyamanan itu kan individu setiap beda-beda. Ada yang tidurnya senang pakai lampu, ada yang tidurnya senang gelap gulita, ada yang senangnya ada suara, ada yang nggak mau ada suara. Kembali lagi ke bagaimana kamu merasa nyaman ketika tidur. Aku tuh tipikal yang tidurnya harus gelap dan gak ada suara, dan aku seneng ada wangi-wangian gitu ya. Jadi aku sering banget nyalain kayak air purifier yang ada wangi lavender gitu. Jadi juga itu bisa membantu aku untuk rileks dalam tidur. Jadi di hal yang kedua ini memang itulah yang dimaksud. Kita harus membuat suasana tidur itu menjadi rileks banget dan nyaman banget untuk kamu, sehingga kamu juga bisa tidur lebih tenang dan akhirnya mendapatkan tidur yang berkualitas. Yang ketiga, membuat ritual yang menenangkan sebelum tidur. Jadi ini juga penting teman-teman, kayak mungkin setiap agama gitu ya pernah diajarkan untuk sebelum tidur itu kita berdoa gitu. Nah itu kan salah satu sebuah ritual yang kita harus lakukan untuk menenangkan diri gitu ya. Jadi ini ternyata penting banget selain tentang religinya gitu ya, tapi ternyata ini juga berpengaruh banget buat pikiran kita. Jadi ketika kita berdoa atau meditasi atau apapun gitu ya, kita jadi fokus pada sesuatu yang lebih positif, sehingga nanti pas kamu tidur juga kamu sudah relax, problem-problem kamu sudah solve gitu ya rasanya, karena kita udah lepasin gitu emosinya, dan akhirnya nanti tidurnya juga akan lebih berkualitas. Jadi ritual ini tuh nggak harus berdoa atau meditasi ya, mungkin kalau teman-teman yang nggak terbiasa untuk meditasi kan juga bingung gitu ya. Jadi bisa juga dengan olahraga simple kayak yoga, atau misalnya sekedar kayak baca buku. Jadi memang membuat ritual yang membuat kamu nyaman dan tenang gitu sebenarnya. Apapun caranya, yang penting hal ini kamu lakukan berulang dan memang ini bisa membantu untuk memberi kamu rasa lebih nyaman. Yang keempat, jauhi makanan dan minuman yang ada kafeinnya. Ya ini udah jelas banget sih. Jadi udah tahu ya kalau kafein itu kayak misalnya teh atau kopi. Sebenarnya sih memang nggak semua orang sensitif ya terhadap kafein. Kalau aku pribadi, aku nggak terlalu gimana banget sih sama kopi dan teh. Maksudnya aku masih tetap bisa tidur. Tapi ada juga orang-orang yang sangat sensitif terhadap kafein, sehingga mengkonsumsi kafein ini di saat mendekati jam tidur kayak 1 jam 2 jam sebelum tidur bisa mengganggu ke dalam kenyamanan tidurnya. Jadi lebih baik untuk menghindari si makanan-makanan dan minuman-minuman yang berkafein sebelum kamu tidur. Dan sebenarnya minum teh sih sebenarnya boleh-boleh aja ya, tapi dianjurkan sih minum teh chamomile, karena teh chamomile itu bisa membantu kamu untuk lebih rileks dan akhirnya nanti bisa membantu untuk kamu supaya tidurnya lebih nyaman dan lebih tenang. So itu dia tips supaya kamu bisa tidur lebih berkualitas, dan ini sih sebenarnya poin-poin ini sudah aku lakukan di diri aku setelah aku mulai serius dalam berdiet, dan aku juga memperbaiki pola tidur aku setelah anakku udah mulai gede, dia udah sleep training, dia udah nggak yang bangun tengah malam gitu kan. Jadi aku mulai memperbaiki lagi sistem tidur aku, karena tidur itu selain juga untuk kesehatan, untuk beristirahat tubuhnya, juga bisa membantu menurunkan berat badan, juga sebenarnya baik banget untuk kulit. Jadi aku ngerasa banget kalau aku tidurnya kurang, pasti kulit aku bakal lebih gampang keluar jerawatan lah, berminyak lah gitu. Jadi sebenarnya tidur ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan, kecantikan, dan bahkan penurunan berat badan. So, buat teman-teman silahkan lakukan tips-tips dari aku. Semoga teman-teman yang suka susah tidur atau insomnia bisa mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan subscribe, comment, share, and like. Okay? Thank you and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so